rakyat. Ini saya kira pesan-pesan moral yang menjadi tantangan. Masih ada satu lagi ya. Ini penting kalau pada pesta demokrasi, naik kereta pakai baju batik, pergi kondangan jalannya pagi. Yuk kita melek politik, jangan mau dibohongin lagi. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau saya akan mengawali dari korelasi hubungan antara ketahanan bangsa atau ketahanan nasional Indonesia kaitannya dengan kemandirian bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Jadi ketahanan nasional itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada faktor ideologi, ada faktor bela negara, ada faktor pembauran, ada faktor kemandirian bangsa gitu ya. Kemudian wasbang, wawasan kebangsaan, dan pengembangan sains dan teknologi, kemudian etika, akhlak dan moral, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme. Nah, ada beberapa permasalahan bangsa ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Ya. Yang pertama adalah krisis wawasan kebangsaan. Kita sekarang hidup di masyarakat di mana kepentingan bangsa dikesampingkan untuk kepentingan pribadi ya. Ya, heboh masalah MBG, heboh masalah Koperasi Merah Putih, dan juga yang lain-lain. Saya kira persoalan-persoalan yang berkaitan dengan krisis wawasan kebangsaan. Kemudian juga krisis akhlak dan moral. Norma-norma agama dan sosial dikesampingkan. Kemudian krisis kepercayaan terhadap pemerintah ini juga menjadi tantangan bagi kita sekalian ya. Jadi penyakit yang sangat serius dihadapi oleh masyarakat kita, penyakit yang namanya distrust, penyakit rasa saling tidak percaya antar komponen bangsa. Demikian juga krisis ekonomi, saya kira juga menjadi permasalahan kita bersama gitulah ya, yang sekarang sangat mengkhawatirkan. Krisis sosial budaya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, masalah yang berkaitan dengan pengangguran, masalah yang berkaitan dengan kemerosotan moral, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. Dan nada-nadanya gejala disintegrasi ini juga muncul di sekitar kita gitu ya. Konflik vertikal ya, jadi ada suara-suara ketidakpuasan daerah kemudian ingin memisahkan diri dari NKRI ya. Demikian juga konflik-konflik yang sifatnya horizontal. Ada fenomena akan mengadu antar kelompok masyarakat, membenturkan kelompok masyarakat, dan itulah yang namanya konflik horizontal. Dan juga berbagai bentuk isu sara yang meskipun sudah kita coba untuk di-manage dengan baik, tapi justru fluktuasinya juga sangat mengkhawatirkan. Demikian juga ancaman kelompok-kelompok ekstrim. Nah, jadi kalau saya sering menggambarkan, kalau kita bangsa Indonesia ini kita gambarkan seperti pohon, bukan pohon yang rimbun, tapi pohon yang gundul. Tidak ada daunnya dan tidak ada buahnya gitu ya. Itu artinya apa? Kita sedang menghadapi krisis multidimensi. Ada krisis yang namanya krisis politik, ada krisis ekonomi, ada krisis moneter, ada krisis hukum, ada krisis tadi, trust, kepercayaan, dan lain-lain itu ya. Nah, itu intinya apa? Kita sekarang sedang banyak berpikir tentang bagaimana karakter building ini, pembangunan karakter bangsa menjadi permasalahan yang sangat kita prihatinkan gitu ya. Jadi soft skill harus diperbaiki pendidikannya, di samping hard skill ya, tapi juga soft skill yang membentuk kepribadian ini juga perlu diperhatikan. Nah, apa itu pendidikan karakter bangsa? Artinya bahwa kita sekarang sedang mengalami apa yang disebut dengan
krisis identitas, krisis jati diri gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi PR kita bersama, dan kebetulan saya di dunia perguruan tinggi juga sangat merasakan bahwa mahasiswa juga mengalami kegelisahan karena antara idealita dan realita itu sesuatu yang kesenjangannya semakin menganga gitu, ada widening gap gitu. Ada kesenjangan yang semakin melebar, bukan semakin mendekati gitu. Nah kemudian misalnya kita lihat kalau di referensi dari pakar ilmu politik Miriam Budiarjo, beliau mengatakan bahwa partai politik itu ada 4 fungsi yang harusnya diemban oleh mereka dalam pengembangan demokratisasi. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sarana sosialisasi politik, yang ketiga sarana rekrutmen kader dan anggota politik, dan yang keempat sarana pengaturan konflik. Nah sayangnya sekarang kita juga mengalami kemerosotan peran partai politik gitu ya. Mereka tidak memfungsikan dirinya sebagai 4 fungsi ini, sehingga peran-peran itu harus diambil oleh kelompok masyarakat yang lain. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang tatanan masyarakat atau kehidupan yang demokratis, ada beberapa persyaratan yang harus menjadi komitmen kita bersama gitu ya. Parameter tatanan kehidupan yang demokratis, pertama adanya kontrol atas keputusan pemerintah. Jadi pemerintah jangan kemudian berpikir sendiri, memutuskan sendiri, dilaksanakan sendiri tanpa ada kontrol yang kuat dari masyarakat. Kemudian yang kedua ini juga saya kira masih menjadi PR, bahwa apakah kita sudah bisa melakukan pemilihan umum yang jujur ya. Kemudian juga apakah hak memilih dan dipilih itu betul-betul sudah tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada mobilisasi dan sebagainya gitu ya. Dan juga apakah ada kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, ini juga masih menjadi tantangan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian juga kebebasan untuk mengakses informasi. Ternyata undang-undang keterbukaan informasi juga masih perlu mendapatkan semacam penguatan ya, mendapatkan afirmasi yang bagus gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa undang-undang dasar kita memberikan kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin hidup secara demokratis ya, hidup bersama dengan orang lain dengan saling menjaga, saling menghormati, demokrasi, pandangan dan kehidupan bersama. Untuk kehidupan berdemokrasi mempersyaratkan yang pertama adanya kesadaran pluralisme. Kita harus menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu suatu keniscayaan, pasti ada. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanage berbagai perbedaan itu sehingga menjadi suatu harmoni yang bagus. Kemudian juga adanya prinsip-prinsip musyawarah, saling berdiskusi, saling mencari solusi terbaik. Dan kemudian kehidupan yang demokratis membutuhkan adanya tujuan yang terkonsep. Jadi kita punya Indonesia, punya tujuan pembangunan di Indonesia, negara kita itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam kehidupan demokratis dibutuhkan adanya kejujuran dalam permufakatan. Jangan sampai ada saling berdusta gitu ya. Jadi kenapa misalnya ada beberapa gejolak-gejolak di daerah-daerah itu, mungkin ada semacam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dusta di antara kita.
padahal kita diajarkan harusnya jangan ada dusta di antara kita. Jadi pemuda-pemuda di seluruh Indonesia tahun 28 sudah menyatakan sumpah pemuda setia menjadi bersama di Indonesia. Tapi kemudian janganlah kemudian dikhianati, janganlah kemudian dianggap menjadi sesuatu yang tidak perlu dibicarakan dan sebagainya. Adanya kebebasan yang murni, persamaan hak dan kewajiban, dan yang terakhir, Bapak Ibu Hadirin sekalian, bahwa demokrasi seperti apa yang paling bagus yang kita terapkan, ya bagaimanapun selalu menggunakan trial and error, coba gagal, coba salah, sampai ditemukan konsep demokrasi yang ideal yang seperti apa di Indonesia ini. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah bangsa Indonesia, itu setidaknya ada 4 fase yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi kita. Kita dulu mengenal ada demokrasi parlementer, ya, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan sampai dekret presiden 5 Juli 59. Dan kemudian guided demokrasi atau demokrasi terpimpin atau orde lama. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Insinyur Soekarno jadi presiden, bukan semuanya diistilahkan menjadi orde lama, tidak. Jadi orde lama adalah setelah dekret presiden 5 Juli 59 yang kemudian Presiden Soekarno merasa sangat kuat sehingga kemudian menerapkan guided demokrasi ini, di mana ruang kontrol sosial, check and balance tidak ada pemerintahan dengan tangan besi dan sebagainya, sampai kepada munculnya gerakan 30 September 65 yang kita kenal dengan G30S, PKI, pengkhianatan PKI. Kemudian fase 65-98 diberi nama dengan Orde Baru berkuasa, kita muncul istilah demokrasi Pancasila. Dan ketika ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, yang kelihatannya justru embel-embel di belakangnya justru membatasi demokrasi itu sendiri. Sehingga di era reformasi 98 dulu itu kita mengenal demokrasi yang diharapkan tanpa nama, tanpa embel-embel, hanya demokrasi itu saja, supaya tidak dibelenggu dengan penjelasan yang ada di bawah, di belakangnya gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kalau kita diskusikan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang seperti apa yang akan dikembangkan oleh Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Apakah kita mengenal ada istilah demokrasi Pancasila, ataukah demokrasi liberal yang Pancasilais, ataukah demokrasi Pancasila yang liberal, atau kita sedang terombang-ambing dalam arus deras demokrasi liberal dan globalisasi tanpa mampu untuk membentengi diri, membatasi diri supaya tidak tergoyahkan oleh berbagai konspirasi internasional. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di era reformasi sekarang ini ada 4 persoalan yang penting yang perlu menjadi catatan kita bersama tentang bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara ini. Persoalan yang pertama adalah bagaimana menciptakan identitas politik bersama. Jadi Indonesia itu yang seperti apa rumusannya gitu. Dan yang kedua, bagaimana menciptakan aparatur yang efektif tetapi tidak melanggar kekuasaan, tidak menyalahgunakan kekuasaan gitu ya. Jadi kekuasaan yang efektif tetapi juga tidak koruptif gitu ya. Kita punya pengalaman ketika Orde Baru kepemimpinannya sangat efektif, tapi sayangnya tambah ada juga koruptif itu. Nah, sekarang seperti apa bisa kita cermati bersama, jangan-jangan malah dua-duanya nggak ada. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemilihan dan pemeliharaan basis legitimasi. Gitu. Artinya bahwa bagaimanapun tadi yang namanya faktor ideologi itu punya peran yang besar untuk mengajak masyarakat berpartisipasi
Dan yang keempat adalah bagaimana produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, termasuk yang immaterial atau simbol-simbol. Jadi saya bisa memahami kenapa misalnya Presiden Prabowo itu dikritik habis-habisan tentang kabinet yang terlalu gemuk dan sebagainya. Mungkin untuk menjawab persoalan yang keempat ini, bagaimana supaya distribusi macam-macam itu bisa masing-masing masyarakat bisa merasakan pentingnya itu gitu. Nah, jadi sebagai contoh yang ini Bapak Ibu sekalian, identitas politik nama Indonesia itu masih sangat muda, bukan konsep antropologis tetapi sejarah dan politis gitu. Berbeda dengan negara-negara di sekitar kita. Kalau China, Korea, Jepang gitu ya, itu kan secara antropologis itu sama fisiknya gitu. Kalau dia tidak. Tapi kalau kita hanya masalah sejarah, senasib dan tujuan yang sama. Nah, kesamaan dalam nasib ini sangat rapuh kalau tidak dijaga tadi, untuk senantiasa menjaga jangan sampai ada kedustaan dan sebagainya gitu. Jadi kalau hubungan anak itu antropologis satu darah, pertalian darah itu selamanya. Tapi kalau pertalian yang berkaitan dengan sejarah sangat dipengaruhi oleh bagaimana kejujuran dan keikhlasan itu. Nah, kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada Smelson mengatakan ada 4 macam konflik. Konflik tanpa pola konflik yang tidak disengaja, ini konflik yang ringan lah, yang mudah menyelesaikan. Kemudian ada policy konflik, konflik kebijakan. Dalam politik ini adalah konflik yang sehat gitu ya. Nah, kalau sayangnya di Indonesia ini konflik itu tidak hanya sampai kepada poin 2 saja, tapi juga sampai ke 3 dan yang keempat itu ada rule of the game konflik aturan main yang terjadi di Indonesia. Jadi misalnya contoh yang paling gampang lah, misalnya ketika ada calon pemimpin yang belum waktunya, umurnya belum sampai, maka regulasinya yang dirubah gitu. Rule of the game konflik ini, jadi misalnya nanti pilihan langsung ataukah perwakilan ya masing-masing mengkalkulasi menguntungkan yang mana. Itulah yang namanya bukan sekadar policy konflik, tapi sudah sampai kepada yang ketiga, yaitu rule of the game konflik ya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Belum lagi kalau keempat yang namanya values konflik, konflik nilai. Jadi persoalan yang berkaitan dengan Pancasila itu, kita milih negara Pancasila ataukah agama gitu ya, politik aliran itu. Jadi konflik ini, konflik yang keempat ini perlu ada yang namanya cultural bridge, ada budaya, ada jembatan budaya yang menghubungkan gitu. Pancasila sebenarnya bisa dipandang sebagai cultural bridge, cuman sayangnya terlalu dipaksakan sehingga dilecehkan atau ditolak gitu ya. Jadi ini juga menjadi permasalahan kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, supaya nanti kita bisa berbagi dengan yang lain, saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, nanti kita perdalam pada diskusi. Demikian Mbak Nuraida yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Samim Darkasi Putro untuk pemaparannya yang mungkin nanti akan memantik ya beberapa pertanyaan nanti ke depan. Oke, ini tadi banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, dan ini tentu menjadi salah satu trigger bagi kita untuk bagaimana kita melakukan inovasi, apakah itu di bidang politik, ekonomi maupun sosial tentu saja. Nah, namun demikian tentu inovasi ini nanti akan memacu atau memantik juga bagaimana kemandirian bangsa ini bisa jauh lebih baik. Oke, kita lanjutkan ke pembicara berikutnya kepada Pak Dr. Selamat Sarwo Edi, SHMU, dipersilahkan. 20 menit nggih, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke semua. Pertama yang saya hormati Prof. Irsin,
Ustadz Dr. Hamim Syakar Sidro yang saya hormati pula, kemudian Pak Dr. Nuraida, Dr. Nuraini, Mas Dr. Iwan yang saya hormati. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Akademi Hikmah ini. Mungkin yang kedua kali saya di sini. Terima kasih Pak Samsudin yang telah memberikan kepada saya. Kalau melihat temanya inovasi ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, ini sangat relevan yang ada sangat atau situasi Indonesia saat ini yang jika kita lihat untuk kita perhatikan di medsos itu kayak sudah gegap gempita kondisi Indonesia ini. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya akan memperkenalkan, saya adalah bukan dosen asli, jadi saya adalah praktisi hukum. Saya adalah sebagai anggota TNI yang bertugas di hakim militer. Dengan kecil saya bergabung di dan proklamasi di Jakarta. Jadi saya mohon maaf kalau penyampaian ini mungkin tidak begitu akademis, ya karena memang ada dari praktis. Nah, kesempatan ini tadi baik sekali oleh Ustadz Dr. Hamim, juga sangat luas mencakup tentang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa. Nah, saya ingin memberikan informasi bagian dari itu semua, yaitu strategi menghadapi tantangan global melalui peran TNI dalam optimalisasi sumber daya alam. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sudah mengetahui ya, mengenai TNI yang saat ini sudah mengembangkan satuannya jauh, tidak hanya saja operasi-operasi perang, tapi juga ada operasi-operasi non perang. Sebagaimana kita ketahui dibentuk beberapa sempat atau dibentuk beberapa satuan TNI di wilayah-wilayah. Nah, sebelum kita nanti ke sana, betul apa yang disampaikan tadi Dr. Hamim, tantangan kita itu memang sudah luar biasa. Ya. Jadi sekarang ada pergeseran ancaman, perubahan ancaman dari ancaman militer menjadi ancaman asimetris, kedua kelangkaan pangan, energi, dan cyber. Cyber ini juga sudah luar biasa. Nah, kelemahan kita adalah strategi tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing dan impor bahan baku. Maka ketika kita mendengar pernyataan Presiden Recording in progress. Sekian, habis 19.000. Wah. Nah, Presiden kita menyatakan statement petani tidak memakai dolar akan memicu kontroversi menurut saya ini. Ya, bagaimana tidak? Petani ini juga konsumsi pangan juga adalah berasal dari bahan-bahan impor yang diimpor dengan dolar, seperti masak, goreng, tempe itu kan dari impor, dari gandum, dari barang-barang impor ini ya tentu dengan dolar. Jadi kalau pernyataan itu menurut saya jadi nanti polemik akhirnya para pengamat saya sendiri. Nah, oleh karena itu inovasi sebagai solusi menurut saya adalah mengubah potensi mentah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi dan pertahanan mandiri. Jadi ada mengubah potensi yang ada. Kalau kita lihat misalkan lebih dalam lagi tantangan global di sektor pangan, saya menyitir dari Badan Usaha Statistik
dan Badan Pangan Nasional. Jadi tolong dicek lagi kalau setidaknya salah. Seperti impor gandum ini Indonesia mencatat volume yang tinggi. Impor biji gandum menembus 12,15 juta ton per tahun. Ya. Karena ini tadi saya bilang tingginya konsumsi industri olahan terigu dari impor ini kan dari dolar semua. Kemudian ketersediaan indeks ketahanan pangan di level 72, tapi skor aspek ketersediaan pangan masih rendah, yaitu di angka 61. Itu dari sektor pangan. Jadi ini pangan sangat rawan ya, sangat rawan dari ancaman untuk ketahanan nasional dan kemajuan bangsa. Karena tergantung pada negara lain dari importan. Jadi itu ini rentan terhadap gejolak geopolitik dunia dan kebijakan proteksionisme pangan negara luar. Proteksi negara-negara luar mungkin yang kuat pangannya, kalau kita tidak manut ya akan diembargo, akan ditekan oleh negara-negara yang kuat, ya, akan ditekan, sehingga kita akan dampaknya ya akan luar biasa terhadap masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya di sektor cyber juga ini kita tahu sekarang luar biasa penggunaan teknologi ya. Saya mencatat dari Badan Siber dan Sandi Negara BSN itu tercatat ya 5,5 miliar serangan siber di Indonesia, meroket 715% dari periode tahun sebelumnya. Jadi serangan siber luar biasa ya. Nah ini akan cyber ini dari sekian banyaknya serangan cyber itu didominasi oleh malware adaptif 83,6% dan penipuan berbasis default AI naik ya 550% selama 5 tahun terakhir. Nah kerugiannya luar biasa besar dari sektor cyber ini itu mencapai 18 triliun, itu hitungan dari Badan Sandi Negara. Kemudian tantangan energi juga demikian ya, energi kita sangat tergantung banyak sumber daya energi alam kita, tapi semua manajemennya tidak bagus, kurang bagus, yaitu justru diekspor ya, dan baru kita beli dari luar ya. Jadi bahan baku dari kita, kalau kita beli barang jadi dari luar, dia sangat tinggi harganya. Nah ini dari energi. Nah, bagaimana pilar strategi inovasi nasional dari segi pangan misalkan ya harus ada diverifikasi pangan non beras dan non gandum ya. Itu harus ada diverifikasi ya. Misalnya kayak sagu, singkong, dan sorghum itu bisa dibuat mungkin tahan lama atau bagaimana ya. Kemudian juga di bidang energi, transisi menuju energi baru terbarukan lewat fuel lokal dan mikrohidro. Dan teknologinya ya penguatan algoritma enskripsi mandiri. Dan nanti mungkin kita akan lihat ke belakang. Nah itu mungkin secara umum mengenai kita ya, tantangan kita. Lalu bagaimana peran TNI dan Polri? Nah ini yang ingin saya sampaikan, saya informasikan di sini. Paradigma reformasi TNI Batalion Pangan. Ya, sekarang ada Indonesia, pemerintah ya telah menetapkan pembentukan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, yang disebut dengan Batalion atau UNIP, Batalion Infanteri TP, UNIP TP. Ya. Nah ini batalion ini dibekali kompi pertanian, kompi peternakan atau perikanan, dan kompi konstruksi. Tapi dibekali dengan pertanian,
peternakan, perikanan, dan konstruksi atau bangunan. Nah, data di cetak biru kekuatan pertahanan kontemporer Kementerian Pertahanan RI